Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Reza Efrat Najaf S. Kemenkom selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman 1. Di sini saya akan mempresentasikan program kasir Java saya yang mengambil sebuah usaha donat di sekitar UPN yaitu Donat Talita. Yang pertama-tama di sini saya mendeklarasikan array yang saya butuhkan. Yang pertama itu array menu yang bertipe string untuk menyimpan berbagai menu yang tersedia di Donatalita. Yang kedua yaitu array harga yang bertipe integer untuk menyimpan daftar harga dari setiap menu yang sesuai dengan indeks dalam array menu di atas. Dan yang selanjutnya di sini saya mendeklarasikan array topping dan dipping untuk menyimpan macam-macam topping dan dipping yang tersedia di dalam Donatalita. Nah, di sini semuanya saya bungkus di dalam metode. Fungsinya untuk meminimalisir source code agar nanti tidak terlalu panjang. Masuk ke tampilan awal. Di sini tampilan awalnya seperti biasa. eh, ada pemilihan menu layanan. Yang pertama itu lihat daftar menu, yang kedua pemesanan, dan yang ketiga keluar. Di sini saya menggunakan percabangan switch case dengan adanya tiga case di bawah ini. Yang pertama itu case 1. Case satunya adalah ketika kita memilih daftar menu, maka di sini akan memanggil sebuah metode daftar menu yang ada di atas. Nah, metode daftar menu ini isinya adalah seperti tampilan daftar menu, mengeprint dan menggunakan pulangan for. Di sini pulangan for i sama dengan 0, i kurang dari menu dot length, dan counternya itu i plus plus. Di sini sistem itu akan mengeprint eh, menu yang sudah dideklarasikan di array di atas beserta harganya. Eh, di tampilan daftar menu juga saya menambahkan perulangan do while, di mana do-nya ini akan menjalankan perintah yang di atas ini. Dan jika kita tidak memencet, jika while-nya kembalinya tidak sama dengan 1, maka dia akan berulang. Fungsinya yaitu untuk kembali ke menu daftar semula. Untuk case yang kedua, di sini ada pemesanan. Pemesanan di sini dipanggil karena sudah tersedia metodenya di atas. Eh, Nah, di sini. eh di pemesanan sendiri, yang terdapat dalam metode pemesanan, yang pertama-tama itu di sini kita akan menampilkan daftar menu. Bedanya sama yang di atas, setelah menampilkan daftar menu, kita diminta untuk menginput menu mana yang kita inginkan. Nah, di sini saya memakai eh, percabangan if. Jika user itu menginputkan pilihan menunya kurang dari 1 atau menunya lebih dari array yang tersedia, maka akan di print pilihan menu tidak valid. Nah, ini akan terus berulang sampai user itu menginput menu yang sesuai, yaitu antara 1 sampai 5. Setelah memilih menu, tentu akan di print menu yang dipilih, yaitu menu pilihan menu -1. Di sini -1 karena seperti yang kita ketahui indeks array itu dimulai dari 0. Dan juga harganya sama dengan harga harga yang dideklarasikan di atas dipanggil sesuai pilihan menu yang dipilih tadi. Setelah itu kita diminta untuk eh, menginput jumlah kotak atau berapa kotak donat yang kita inginkan. Di sini kita input biasa. Nah, setelah menginput, di sini kita muncul pilihan dipping. Sistem akan mengeprint pilih dipping. Di sini ada cari dipping, tambah dipping, dan masukkan pilihan Anda. Eh, Kita diminta untuk menginput dipping, menginput pilihan
Apa ingin mencari dipping atau langsung ke menu tambah dipping. Di sini saya memakai perulangan while. Apabila user menginput kurang dari satu atau lebih dari dua, maka ini akan terus berulang-ulang. Setelah itu, di dipping tersebut nanti ada eh, percabangan switch case, di mana saat kita memencet menginput case 1 yaitu cari dipping, di sini akan eh, muncul pemanggilan metode cari dipping yang ada di atas. Metode cari dipping tersebut menggunakan eh, sequential search, di mana di sini eh, ketemunya di false scan dulu, dan kita diminta untuk mengstring atau menginput apa sih yang kita ingin cari di ping tersebut. Nah, di sini karena di sini menggunakan sequential search, dilakukan perulangan for, yaitu i-nya sama dengan 0, eh, i-nya kurang dari ready ping ada di atas, dan counternya itu i plus plus. Nah, seperti yang kita ketahui, di sequential search itu ada perulangan tunggal, di mana nanti kita akan sistem akan mengecek apakah yang kita cari itu sama dengan 0, yaitu artinya si- dari yang kita input sama array yang sudah dideklarasikan di atas, apakah ada kecocokan. Jika ada kecocokan, nanti akan ketemu true. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan fitur compare compare to ignore case. Di sini fitur ini untuk membandingkan dua string tanpa memperhatikan hurufnya besar atau kecilnya. Nah, setelah ditemukan kecocokan, di sini saya memakai perulang percabangan if else. If jika yang kita input tadi ketemu atau ketemunya sama dengan true, nanti sistem akan mengeprint di ping yang kita cari itu ada. Dan jika tidak ada, sistem outprint di ping tidak ada. Setelah dari menu cari di ping, kita masuk ke case 2, yaitu tambah di ping. Di menu tambah di ping ini sama, saya menggunakan metode di tambah di ping ini, metodenya ada di atas. Nah, ada di sini. Nah, di tambah di ping ini sistem mengeprint pilihan-pilihan di ping, yaitu integer i sama 0, i kurang dari dipping.length, i plus plus menggunakan perlindungan for. Di sini dipping akan ditampilkan di layar. Sistem output dipping i. Setelah dari menu tambah dipping, kita diminta untuk menginput pilihan dippingnya, yaitu ada 1 sampai 7. Di sini jika if pilihan dippingnya kurang dari 1 atau melebihi array dipping yang sudah dikelar di atas, di sini akan muncul pilihan tidak valid dan diminta untuk menginputkan kembali. Eh, Jika dipping yang diinputkan sudah benar antara 1 atau 7, sistem akan mengeprint dipping yang dipilih, yaitu dipping pilihan dipping min 1. Min 1 disebut karena yang kita ketahui array itu dimulai dari 0. Nah, ini akan terus berulang sampai nilainya bernilai true. Setelah menginput dipping, kita diminta untuk menginput topping. Nah, di topping sendiri mirip-mirip sama dipping. Yang pertama, kita akan ditampilkan daftar topping. Daftar topping itu dibungkus dalam sebuah metode. Nah, di sini akan menampilkan daftar topping menggunakan perulangan for dengan indeks i-nya sama dengan 0. I-nya kurang dari topping dari array topping dan counternya itu i plus plus. Di sini kita
sistem akan mengeprint toppingnya, akan mengeprint topping i yang sudah kita declare di atas, dan i+1 karena array-nya mulai dari 0. Setelah menginput topping, sama saya memakai perulangan do while. Di sini kita diminta memasukkan pilihan topping antara 1 sampai 9. Eh, Jika toppingnya yang kita inputkan itu kurang dari 1 atau melebihi eh, array topping tersebut, maka sistem akan ngeprint pilihan itu tidak valid. Dan jika inputan kita sudah benar, maka di sini sistem akan mengeprint topping yang dipilih sama dengan plus topping pilihan topping -1. Di sini akan menampilkan toppingnya yang kita pilih tadi. Lalu tidak lupa juga dengan break. Di sini kita akan mengulang-ulang terus sampai yang kita inputkan itu bernilai benar. Setelah menginput dipping dan topping, di sini kita menginput total harga. Total harga ini sudah kita bungkus juga di dalam sebuah metode, yaitu di sini. Total harga itu ya sama dengan pilihan menu yang kita pilih tadi dikalikan jumlah kotak yang kita inginkan. Untuk dipping dan topping tidak termasuk karena dipping dan topping itu sudah termasuk di pilihan menu tadi. Jadi bebas memilih topping dan dipping dimanapun, apapun. Nah, setelah itu sistem akan mengeprint total pembayarannya, yaitu total harga yang di atas sesuai yang kita inputkan. Di sini saya memakai perlongan do while untuk pembayaran, kan diminta memasukkan uang pembayaran di sini. Jika uang pembayarannya itu lebih dari total harga, maka akan di muncul opsi kembalian, yaitu uang pembayaran min total harga. Dan jika uangnya kurang dari total harga, di sini akan muncul maaf uang pembayaran tidak mencukupi. Silahkan masukkan lagi. Di sini while-nya itu akan terus berulang karena ada while yang sama dengan true. Jadi jika kita menginputkan uangnya itu masih kurang, dia akan berulang terus sampai bernilai true. Nah, setelah itu muncul sebuah nota. Nota pembelian, menunya sama dengan menu pilihan menu -1 sesuai yang kita inputkan nanti. Eh, di -1 karena ini terbungkus dalam sebuah array, yang array itu dimulai dari 0. Jumlahnya jumlah kotak tadi, dipping dan topping sesuai dengan yang kita input tadi, dan nanti ada total yang harus dibayar, itu total harganya yang akan ditampilkan. Uang pembayaran sama dengan uang pembayaran yang kita inputkan tadi, dan kembalian jika bernilai true akan ada kembaliannya. Jika di sini uang pembayaran lebih dari total harga, akan muncul kembalian di sini. Nah, setelah dalam masuk ke menu pesanan, di sini ada case yang terakhir, yaitu sistem exit. Teman-teman, di sini jika kita menginputkan 3, maka otomatis pemrograman itu berhenti. Kurang lebihnya jika di run akan seperti ini. Selamat datang di Donatalita. Jika kita memilih satu, di sini akan muncul daftar menunya. Ada daftar menu beserta harganya sesuai yang di sini. Nah, sesuai yang di sini akan muncul menu dan harga. Jika sudah melihat daftar menu, di sini kita kembali. Nah, untuk yang kedua yaitu pemesanan. Jika kita input pemesanan, yaitu bernilai 2 di sini. Nah, kita diminta untuk memilih paket mana yang kita inginkan, yaitu paket 1 sampai 5. Jika kita menginput lebih dari ini, misal 6, nah akan muncul pilihan menu tidak valid karena melebihi
pilihan menu yang tersedia di atas. Silahkan pilih lagi. Misal kita pesan yang paket Sultan satu, yang dua. Nah, menu yang dipilih di sini akan tampil paket Sultan satu dengan harganya yang itu 40.000. Di sini kita diminta untuk menginputkan beberapa kotak, yang misal dua ya. Nah, setelah menginput beberapa kotak, kita diminta untuk memilih dipping yang kita inginkan. For your information, jika kurang familiar dengan dipping, dipping itu sama seperti luaran kayak coklatnya atau vanilla atau butter yang kita pilih gitu. Jika di sini kita input cari dipping, di sini akan memulai eh, searching. Nah, misal kita carinya itu kita ingin dipping coklat, coklat. Ketika kita cari, nah di sini akan muncul dipping coklat ada. Jika ingin menambahkan dipping tersebut, kita harus masuk ke menu tambah dipping. Dan jika search-nya nanti munculnya tidak ada, misal dipping es krim, nah, muncul dipping tidak ada. eh di sini kita langsung ke tambah dipping. Di sini akan muncul pilihan-pilihan dipping yang bisa kita input, dan jika kita menginputkan lebih dari daftar dipping yang ada di atas, misal 8, nah pilihan tidak valid, silahkan pilih lagi. Misal kita ingin dipping kita itu tiramisu. Nah, setelah dari dipping, kita akan diminta untuk memasukkan topping yang kita inginkan. Sama seperti di atas, jika kita menginputkan lebih dari eh, pilihannya di atas, seperti misalnya 11, akan muncul pilihan tidak valid. Dan kita diminta untuk menginput ulang. Misal kita ingin Mrs. Coklat. Nah, di sini kita akan tampilkan topping yang dipilih, yaitu kacang oven, karena kita menginputnya 4 tadi, sesuai dengan daftar topping yang ada di atas. Selanjutnya yaitu total pembayaran, karena yang kita pilih tadi itu di atas paket 4, yaitu paket Sultan satu yang harganya 40.000 dan jumlahnya 2, maka di sini total pembayarannya sama dengan 80.000. Di sini misal uang pembayarannya itu kita bikin kurang. Nah, maaf, uang di sini akan muncul uang pembayaran tidak mencukupi. Silahkan masukkan lagi. Bisa kita cukupkan. Nah, di sini akan muncul terima kasih pembayaran berhasil dan ada kembaliannya 20.000. Dan muncul nota pembelian. Di sini sesuai yang kita inputkan tadi, menu yang kita pilih tadi paket Sultan satu, jumlahnya 2 kotak, dipping yang kita tadi pilih tiramisu, toppingnya kacang oven. Di sini total yang harus dibayar yaitu 80.000, uang yang kita bayar 100.000 dan ada kembalian 20.000. Nah, di sini akan muncul pilihan kembali ke beranda. Kita kembali ke beranda. Nah, jika ingin melakukan pemesanan lagi, eh, jalannya itu sama seperti tadi. Kita tinggal masuk ke pemesanan tadi. Dan jika dirasa sudah cukup, nanti kita akan mengikut 3. Nah, sistem akan otomatis exit atau keluar. Nah, di sini akan muncul terima kasih, sampai jumpa kembali. Mungkin itu saja penjelasan program kasir Java saya tentang Dona Talita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.